Sebagian netizen yang budiman di Indonesia tengah ramai membicarakan isu perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana di media sosial. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil tersebut kini tengah menjadi sorotan setelah sang wanita meminta pertanggungjawaban lantaran mengaku telah dihamili oleh Ridwan Kamil. Viralnya kasus dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil kini mendapatkan sorotan khusus dari Deddy Corbuzier. Melalui unggahan di YouTube-nya, Deddy Corbuzier justru menyayangkan tindakan netizen yang berbakti yang acap kali ikut campur urusan pribadi Ridwan Kamil. Padahal Deddy Corbuzier menyebut skandal perselingkuhan itu belum terbukti kebenarannya lantaran perlunya langkah tes DNA yang dinilai cukup rumit. Di sisi lain, Deddy Corbuzier menyoroti viralnya isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa itu telah masuk ke beranda media sosial pribadinya. Kemudian, Deddy Corbuzier meminta netizen yang berbakti berandai-andai isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa itu benar adanya. Deddy Corbuzier lantas bertanya kepada netizen yang budiman terkait kebenaran itu akan berdampak pada kehidupan nyata mereka atau justru tidak sama sekali. Terkait hal itu, Deddy Corbuzier menyatakan viralnya isu perselingkuhan tersebut akibat kebodohan kolektif yang disangkakan kepada sebagian netizen yang berbakti yang ikut nimbrung berkomentar di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini beneran Neng Lisa jadi segede itu, Neng? Neng, kok bisa, Neng? Pantesan aja nyari sensasi. Apa? Body shaming nggak boleh, berdosa. Tapi ini netizen ini bikin aku ketawa aja nih komentarnya nih, kalian tengok ya. Hidungnya kok menyon. Lah iya ternyata menyon. Bu Cinta harus bersaing sama buset gede bener nih. Dulu Lisa Mariana, sekarang Lisa Mariana. Tulisannya besar. Pak RK kenapa milih harta, tahta, dan sapi Idul Adha? Ini netizen kenapa ya kan? Ada aja loh idenya. Ini yang terakhir nih, fresh banget nih. Ini Gen Z atau gendut? Ini fresh. Gua kasih tahu ya, kagak ada sedih-sedihnya, ya. Gak usah sedih-sedihin lontai, oke? Ya, tolong. Gak ngerti kenapa ada yang banyak yang kasihanin LM ini. Itu gundik, coy. Lu harusnya sedih sama istrinya, kasihan sama istrinya RK, bukan LM. Ya, itu adalah pilihan hidup dia. Kalau misalnya dia sampai gak ada duit, dia butuh duit dan lain-lain sampai minta uang ke RK-nya, ya itu pilihan hidup dia. Siapa suruh dia jadi lonte, ya? Kalau dia mau dapat duit banyak, ya jadi istri sah, ya jangan jadi lontai. Jadi itu udah konsekuensi atas pilihan hidup dia yang tidak benar. Jadi nggak ada yang perlu dikasihanin ya, tolong. Nggak tahu diri, sumpah ini orang nggak tahu diri. Aku nggak bilang yang salah itu cuma LM, RK itu juga salah banget. Justru yang kasihan itu adalah istri sahnya. LM ini menurut aku salah satu enong-enong yang cukup nggak tahu diri dan nggak tahu malu karena berani speak up se-loud itu. Padahal oh my god, dia najong banget sih. Kalau bisa gue jujur najis ya. Sumpah mending kalian tobat. Lihat kalau kalian para lontai nggak mau tobat, ntar akibatnya kayak gitu. Kebobolan, hamidun ya kan, hamil ya nggak dirawat. Mau kalian? Ya mau. Nggak tega kan kalian pasti gugurin anak kalian. Ya makanya hidup yang benar, di jalan yang benar, lurus aja. Cari suami yang baik, jadi pribadi yang baik, kerja yang benar, yang halal gitu. Jadiin LM ini pelajaran ya. Kalau nggak mau ditinggal, oke? Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sudah jadi trending hampir di seluruh saluran, termasuk berita. Viewersnya di atas rata-rata berita politik, hukum, sosial, dan peristiwa aktual lainnya. Apalagi sekarang Lisanya udah berani muncul. Belak-belakan cerita awal kenal di hotel di Palembang, 2 minggu kemudian ngabarin positif hamil, RK minta untuk ngugurin kandungan dengan dalih agar Lisa bisa fokus kuliah, sampai klaim Lisa, istri RK, tahu cerita sebenarnya. Ini jelas masih sepihak, karena pihak RK yang terakhir seinget gue bersedia untuk tes DNA. Kita tunggu Pak hasil klarifikasi dan tesnya. Pertanyaannya kenapa dari sekian banyak persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kita condong konsumsi persoalan rumah tangga yang kebenarannya masih misteri. Oke, ini nyangkut di one and only Ridwan Kamil. Newsmaker banget sosoknya. Citra yang selama ini dibangun terkesan, kok beda ya? Kok ini itu?
Tapi ternyata secara ilmiah ada social comparison theory milik Festinger. Ia bilang berita tentang kehidupan pribadi orang lain, apalagi yang lebih tinggi statusnya, seperti selebriti, tokoh publik, memberi kita bahan untuk membandingkan diri. Mendengar bahwa orang lain mengalami masalah, ini contoh ya, perselingkuhan, bisa memberi perasaan lega atau superior walau nggak disadari. Ada rasa puas karena orang yang dianggap lebih sukses itu ternyata juga punya masalah yang membuat kita merasa lebih setara atau bahkan lebih baik. Itu kajian ilmiahnya. Artinya terjawab sudah kenapa selama ini berita sensasional lebih kemakan daripada yang substansial. Pilihan ada di tangan kalian. Stasiun-stasiun TV nasional sekarang banyak sekali acaranya tidak bermutu. Urusan di bawah perut, urusan antara RK dengan LM seolah-olah urusan penting di negara Republik Indonesia ini. Dan perempuan yang merasa dirinya teraniaya padahal belum ada jalinan pernikahan yang sah antara RK dengan LM. LM seolah-olah perempuan yang teraniaya padahal dia lupa ada wanita yang lebih teraniaya, yaitu istri sahnya RK. Jika istri sahnya RK mau melaporkan dia dengan laporan perjinahan, maka dua-duanya juga bisa masuk kepada ranah hukum. Namun mungkin pertimbangan daripada istri RK, ya dia sampai saat ini diam dan tidak melaporkan. Jadi untuk wanita yang koar-koar ya di stasiun TV seolah-olah engkau teraniaya, justru engkau adalah pelaku utama. Dan untuk para stasiun TV nasional serta podcast-podcast yang Anda ini sudah podcastnya udah sekelas nasional ya, untuk apa sih kalian membahas ya seolah-olah negara ini tidak ada hal-hal yang penting? Urusan daging mentah yang setumpuk itu yang membuat nikmat 5 menit dan sengsara seumur hidup ya, itu tidak usahlah dibahas-bahas terus. Coba carilah sesuatu hal yang kira-kira bermanfaat bagi bangsa ini. Dan untuk RK ya, tidak usah berbelit-belit. Untuk RK, kau laki-laki, kau datangin dia apa maunya, kau bereskan sebagai laki-laki. Semakin panjang permasalahan ini, malah engkau akan menyakiti banyak orang, terutama istrimu. Karena kita laki-laki tuh pasti berbuat salah. Saya pun pernah berbuat salah, tapi datanglah sebagai laki-laki yang gentleman. Selesaikan. Jangan berlarut-larut menggunakan kuasa hukum, maka akan menjadi lebih ribet ini masalah. Salam dari OBD. Lisa Mariana dan Pak RK masuk babak baru. Jadi yang kita tahu ini kan kisruh isu ini kan udah lumayan lama ya. Itu sekarang masuk babak baru. Jadi si Lisa Mariana ini udah masuk, udah berani show up ke publik. Dia press con sama kuasa hukumnya. Tapi si Lisa Mariana ini berubah banget ya. Kayak 2020 nggak kayak gitu dah. Maksud gue lebih body goals gitu, lebih apa ya, lebih ya kalau misalnya ada cowok ngeliat dia tuh pasti tertarik banget lah. Kelihatan beda banget bro, soalnya beda sebeda itu. Sekarang tuh lebih gempal empuk, gempal empuk lagi, maksudnya kayak cabi banget lah gitu. Lebih ya, walaupun dia juga udah ini sih, dia ngaku juga sekarang dia lebih gemukan, dia nggak peduli dan segala macem kan. Dia juga udah nggak kerja sebagai model majalah dewasa ya, karena memang dia nggak bisa jaga, mungkin lagi nggak jaga badan lah, makanya bisa sampai gede banget gitu. Ya intinya inilah berisi banget lah gitu, cabi banget lah, lebih imut. Gue juga agak salfok di ini sih, dagunya tuh kayak tajam banget ya, kayak gimana gitu, bener runcing gitu. Ya gue nggak tahu, mungkin dimodif kali ya, gue nggak ngerti juga. Permasalahan dia sama Pak RK ini masih belum kelar. Jadi dia preskon, tujuan fokusnya tuh cuma satu, yaitu memperjuangkan hak anak yang diduga hasil hubungan dia dengan si Pak Ridwan Kamil, ya kan? Nah dia tuh jelasin tuh kronologinya kayak gimana, pokoknya lebih lengkap lah. Ternyata ya dia melakukan hubungan itu waktu di Palembang, 3 hari 2 malam mau nggak salah di Palembang tuh di hotel. Menurut perkataannya si Lisa ini, setelah pulang dari Palembang dicek lah, dia cek ke USG, ternyata memang ada nih, ada janin deh. Jadi ya janin ini, anak ini kan diduga hasil hubungan sama Pak RK ya. Ya cuma masih Pak RK masih membantah, Pak RK tuh intinya masih membantah lah. Tapi dia juga masih belum show up. Ya gue kadang bingung juga sih sama Pak RK, kenapa dia, maksud gue ini kan si Lisa udah muncul nih di publik kan. Ya lu jangan di belakang bapak, jangan di belakang layar aja lah, jawab juga gitu, keluarin omongannya langsung dari mulut bapak dan ada kamera yang rekam gitu.
gitu kan, jauh lebih gentleman lah ketimbang posting-posting doang, ya itu kan jadi simpang siur. Nah terus kalau nggak salah sih Pak RK udah kasih somasi lah ya. Dan si Lisa juga udah somasi ke Pak RK, dan kuasa hukumnya juga udah kayaknya strict banget ya sih buat masalah ini. Lalu juga maksud gue gini loh, gue takut ya ke depan ya, moga-moga tidak terjadi. Biasanya kalau ada seorang politisi kena sebuah kasus kayak gini, ada narasi-narasi yang dimana politisi ini tuh ngebuat seolah-olah di kejadian ini tuh emang disengaja dipolitisasikan oleh seseorang, jadi untuk nurunin kredibilitasnya. Tapi menurut gue ya jangan terbawa ke narasi itulah. Maksud gue kan ini memang ada seorang wanita yang punya anak ini hasil hubungan dengan seseorang yang tidak mau bertanggung jawab. Konteksnya kan kayak gitu. Walaupun memang Pak RK-nya juga nggak, intinya menepis isu itulah. Tapi maksud gue sebenarnya gampang sih kalau mau dikelar cepet ya. Tes DNA aja udah. Tes DNA kalau misalnya memang itu anaknya Pak RK misalnya, ya Pak RK wajib bertanggung jawab lah, sesimpel itu. Lo harus nafkahin, itu kan jatuhnya udah, ya itu hasil hubungan lo dan bertanggung jawab sepenuhnya gitu. Jadi sosok ayah juga, ya gitulah intinya. Tapi kalau misalnya enggak, itu bukan anaknya Pak RK, ya bisa sih malu banget sih. Cuma gue nggak tahu, soalnya si Lisa juga sangat mengkonfrontasi gitulah dengan semua, dan katanya masih ada banyak bukti lagi yang belum dia bisa show up gitu. Jadi tunggu aja lah ini bergulir gimana. Ya gue sih mengharapkan ini cepet kelar lah, biar soalnya Pak RK juga kan seorang politisi, ya tunjukin lah sikap kesatrianya, show up dong gitu. Jangan hanya di belakang layar, karena seolah-olah menghindari banget gitu. Gak, maksud gue juga kayaknya masyarakat Indo mah baik-baik aja ya. Kalau misalnya salah, ya minta maaf aja, nggak gimana-gimana juga, minta maaf, bertanggung jawab, ya sudah. Buktikan kalau misalnya memang lu bisa memperbaiki diri gitu. Karena ya gue nggak tahu sih karirnya di politik bakalan jadi. Kalau misalnya ini semua perkataannya Lisa semuanya benar, ya gue nggak tahu karirnya di politik seperti apa. Tapi yang jelas sayang banget, karena menurut gue RK tuh masih worth it sih sebenarnya kalau misalnya masuk konsentrasi gitu. Masih worth it lah. Masih dia punya program-program yang bagus. Walaupun memang waktu dia menjabat kan banyak yang gagal ya. Ya intinya gue balikin lagi aja sih kalian, kalau menurut gue ya, gue nggak bisa ngambil kesimpulan ini bener atau enggak. Tapi kalau dilihat dari situasinya, si Lisa tuh bener-bener sangat berani banget untuk speak up. Sangat terasa banget dia sedang memperjuangkan hak untuk anaknya. Dia ingin butuh pertanggungjawaban, itu terasa banget. Sedangkan Pak RK sangat pasif belakang layar, hanya posting-posting. Ya moga-moga ini bukan politisasi lah. Ya menurut kalian itu anaknya Pak RK atau bukan ya? Komen dan bantu follow up ya.